perasaan cinta itu kadang-kadang menerabas batas-batas kan gitu. Dakwah itu tidak harus berhasil di masa kamu, mungkin bisa jadi berhasil di masa anak-anak kamu. Itu juga yang diyakini oleh Nabi kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di opini kedua bersama narasumber Ustaz Lukman Hakim Usnan. Narasumber tetap kayaknya. Nartap. Narasumber tetap. Nanti ada narasumber yang tidak tetap. Nartitap. Tidak tetap. Terminologi dosen kan ada dosen tetap, dosen tidak tetap. Bahkan imam juga ada imam tetap dan imam tidak tetap. Oh iya, benar. Berarti pas lah. Ya. Benar lah itu. Iya. Kali ini spesial karena kita ada kedatangan tamu Pak Pandu dan beberapa wadiabalanya. Nah, pas dulu Pak Pandu. Passing frame. Waalaikumsalam. Acara apa? Yang lain boleh datang. Iya. Kita syuting setiap Rabu. Ya, insyaallah setiap Rabu. Insyaallah setiap Rabu. Sama topik lagi. Kalau enggak ngusul ke tema topik juga enggak apa-apa. Iya boleh. Ya, selama ini kan kita topik-topiknya itu topik-topik yang umum gitu kan. Kalau memungkinkan untuk tema-tema yang lebih spesifik, lebih detail kayak gitu. Atau kalian punya keresahan? Ya, keresahan yang lebih relatable dengan kondisi-kondisi. Oke. Tapi kali ini kita akan bahas tentang main apa kita? Main apa? Pluralis pluralisme dan toleransi itu kayaknya selalu berkaitan pasti. Dan itu menjadi topik yang sebenarnya kayaknya tidak pernah selesai karena perdebatannya itu memang tidak pernah selesai kayaknya. Jadi kalau memang ini nanti jadi perbincangan kita, mungkin ini juga akan jadi satu faksi kemungkinan ya. Tapi kita lihat aja nanti hasil ngomongnya seperti satu faksi yang mungkin ditentang oleh faksi yang lain dan tidak akan pernah selesai karena setiap orang kullu hizbin bima ladaihim farih. Setiap kelompok pasti akan bahagia dengan pendapatnya masing-masing. Oke, kita langsung aja. Nggak tahu apa yang mau diobrolin. Bahas tentang pluralisme Ustaz. Opini kedua. Ini bisa dibeli di mana? Hubungi di sini. Cerdas di bawah ini. Link. Pluralisme. Sebenarnya dalam Islam tuh ada enggak sih tentang konsep pluralisme itu? Iya. Tergantung orang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi diskursus pluralisme itu seperti tadi telah disebutkan itu menjadi perdebatan di antara sekian banyak kelompok kelompok Islam. Ya ada yang mendukung atau ada yang enggak, karena ada kata plural ditambah isme. Isme itu kita tahu maknanya adalah gagasan, pandangan, ideologi, ya kan. Dan kemudian belakangan akhirnya dipertentangkan dengan pluralitas. Aku jadi melok-melok nyangkut ngomong pluralitas. Pluralitas itu kondisi plural. Plural itu apa? Plural itu jamak. Plural itu banyak. Plural itu beragam. Nah, pluralisme ketika itu digaungkan, lalu kemudian ada yang nentang. Yang nentang ini memandang bahwa pluralisme itu menghendaki bahwa seluruh yang tidak sama itu sebenarnya sama. Gitu. Seluruh yang tidak sama itu harus sama. Dalam konteks agama misalnya. Jadi agama itu kan beda-beda. Ada agama A, agama B, agama Islam, agama Kristen. Mau dijadikan sama. Jadi seluruhnya itu benar. Ada orang yang menganggap pluralisme dengan cara seperti itu. Sehingga akhirnya dikritik nih. Nah, yang mengusung gagasan seperti ini, gagasan pluralisme, kebetulan adalah orang-orang yang diidentifikasi oleh kelompok yang ini tadi sebagai liberalis. Padahal belum tentu juga orang liberal itu punya cara berpikir seperti itu tadi. Nah, ini yang akhirnya jadi sering silang sengkarut kadang-kadang. Karena tidak satu frekuensi. Karena yang satu itu ngomong A, yang satu ngomong B, bisa jadi seperti itu. Tidak pernah ada dialog secara terbuka,
dialog secara hati ke hati, dari hati ke hati. Mungkin karena dilandasi karena itu kelompokku dan itu kelompokmu, jadi sehingga akhirnya tidak ada kesepakatan hingga hari ini. Iya. Ya kan? Nah, dalam hal bahwa apakah di dalam agama Islam itu ada ajaran tentang pluralisme? Kalau pengertian pluralisme seperti yang saya sebutkan tadi bahwa seluruh agama itu benar, ya tidak ada yang Nggak kayak ada. gitu. Iya. Ya kan? Inna dina indallahil Islam. bahwa seluruh agama bahwa agama menurut Allah itu adalah Islam. Sekalipun belakangan juga ada orang-orang liberal yang memaknai Islam itu adalah seluruh agama yang benar. Paham maksud lu? Seluruh agama yang benar itu artinya Kristen, Buddha dan seluruh agama termasuk juga Islam. Kalau itu benar, maka disebut juga Islam. Dipahami seperti itu. Ada yang memahaminya seperti itu. Jadi seluruh agama yang benar itu ya Islam. Tidak peduli labelnya apa. Termasuk Islam itu sendiri. Ada yang memahami seperti itu. Kalau tidak keliru, Nurholis Majid. Nanti dicek lagi lah. Ada yang punya pandangan seperti itu. Jadi Islam itu maknanya adalah ketundukan, kata dia. Seluruh agama yang mengajarkan ketundukan kepada Tuhan itu adalah agama yang benar. Dan agama yang benar itu pasti Islam, katanya gitu. Benar. Sementara pandangan kita yang disebut Islam dalam ayat itu adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, lalu kemudian terbedakan dari yang waktu itu juga sudah ada agama yang lain pada masa Nabi Muhammad, yakni Kristen atau Yahudi atau agama-agama yang lain juga. terdua. Yang jelas ada distingsi gitu ya, ada pembeda antara Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan agama-agama itu. Sehingga akhirnya kita ngomong bahwa Islam inilah yang dianggap oleh Allah atau yang disebut oleh Allah sebagai indallah, agama yang benar di sisi Allah. Ya, itu perbedaan di sisi pemikiran saja. Jadi menurut kita agama yang paling benar itu ya Islam. Lalu kemudian apakah itu berarti Islam menafikan agama yang lain? Iya, dari sisi iktikad, dari sisi kebenaran, buat kita Islam yang paling benar. Tapi bahwa ada orang di samping kita, di sisi kita, tetangga kita, kawan kita, bahkan barangkali mungkin keluarga kita yang mungkin tidak percaya dengan kebenaran agama Islam tapi justru percaya dengan agama yang lain. Itu ada. Islam mengakui itu, tapi dengan pagar-pagar, misalnya diantaranya adalah lakum dinukum waliyadin. Itu dalil toleransi sebenarnya, bukan pluralisme. Kalau pluralisme dipahami dengan cara seperti itu tadi ya, maka yang tepat adalah bukan pluralisme tapi toleransi. Bahwa aku sebagai orang Muslim itu yakin agamaku yang paling benar, kamu orang Kristen yakin agamamu yang paling benar dan aku menghargai itu. Cuman itu saja, ya kan? Aku yang paling benar. Sehingga ketika kita kumpul antara Kristen dengan Muslim, maka kita tidak pernah ngomong soal pertentangan itu, pertentangan antara Kristen dengan Islam misalnya. Lalu kemudian wong Islam juga mustahil lah ngomong kafir ketika ada wong Kristen di situ. Ketika kita bahas soal kekafiran itu biasanya internal. Ya. Benar. Nah kadang-kadang ini jadi problem nih. Kayak kemarin kalau tidak keliru Ustaz Abdul Somad itu pernah ngomong soal bahwa di salib itu ada jin. Itu kan sebenarnya level internal Islam yang boleh sah-sah saja. Wong Kristen juga sah-sah saja ngomong kalau Islam itu keliru dan seterusnya salah. Iya. Ya karena itu basis kepercayaan ya harus seperti itu. Basis kebenaran agama itu ya hanya satu kebenaran itu. Ya boleh seperti itu. Karena itu bahkan orang-orang yang sebut atau disebut memasarkan pluralisme itu juga. Itu kalau memang pahamnya itu benar, pasti nanti jok internalnya, itu jok internal ya kadang-kadang agak sedikit melecehkan agama lain, tapi kan levelnya internal. Contoh ya, Gus Dur itu kan kadang-kadang disebut sebagai bapak pluralisme Indonesia. Zaman dulu itu Pak SBY kalau tidak keliru pas waktu wafatnya Gus Dur, beliau nyebut Gus Dur adalah bapak pluralisme Indonesia. Dalam arti Gus Dur itu bahkan membela kepercayaan yang lain untuk hidup di Indonesia. Waktu itu Konghucu bahkan berterima kasih nian kepada Gus Dur dan seterusnya. Tapi ada sekian banyak ceramah-ceramah beliau yang itu juga terekam, ya kan? Yang levelnya itu level internal antara umat Islam, yang kadang-kadang juga nyinggung agama lain. Kayak gitu. Seperti itulah. Berarti kalau di batas internal kita bahas tentang kebenaran agama yang kita anut, ya pasti ada diksi kafir kayak gitu ada. Jadi belakangan itu memang ada upaya untuk
Saya tidak tahu apakah upaya ini oke atau tidak oke ya, tapi memang ada upaya untuk menghapuskan kata kafir. Ya, kemarin Kan ada ya, kan? Itu mungkin konteksnya adalah dalam konteks bernegara kayak gitu-gitu ya. Benar. Kalau tidak seperti itu tidak mungkin, karena pasti itu termasuk bagian dari doktrin kita ya kan. Lawan dari iman itu pasti kafir. iya. Lawan dari yakin, percaya itu tidak percaya kan gitu. Itu hal yang biasa gitu. Tapi kalau mau dihapusin jadi makmano itu seluruhnya orang yang percaya gitu kan enggak. Seluruhnya jadi dianggap sebagai orang yang beriman itu kan enggak seperti itu. Pasti ada yang benar yang ada yang salah. Kalau misalnya sudah Islam yang sebagai agama yang Allah ridhoi Ustaz ya. Tapi kenapa Allah menciptakan agama-agama lain? Itu kemarin pernah kita bahas tuh. Kenapa Allah juga nyipta kaum yang maksiat? Iya. Kan? Kenapa Allah mentakdir ada orang yang bermaksiat? Itu setara dengan itu sih sebenarnya. Ya terserah Allah kalau dari sudut pandang itikad kita kan. Iya, itikad. Iya, terserah Allah. Jadi apa? Akhirnya ini jadi syariat kita ya, biar akhirnya terpetakan buat kita mana yang benar dan mana yang salah gitu. Sebenarnya ini untuk kita, jadi akhirnya kita bisa milih mana yang benar dan mana yang salah. Itu di level syariat. Kemarin kalau tidak keliru sudah jelasin itu. Kalau cara pandangnya dari sisi pertanyaannya itu kok kenapa Allah, berarti ya nanya ke Allah. Kalau dalam konteks itu maka logikanya yang terjadi harusnya ya terserah Allah kan gitu aja. Iya juga sih. Iya, terserah Allah. Kamu ngapoi gitu kan. Nah, buat kita ya tetap harus ada pembeda itu buat kita ya. Lalu apakah, nah ini kadang jadi pertanyaan ya. Gini, sebenarnya paling enak itu kayak gini. Seluruh agama itu mungkin saja benar. Ada pandangan yang kayak gini. Penjelasan yang sebenarnya bisa menjembatani itu. Seluruh agama itu mungkin benar pada masanya, tapi ketika Nabi Muhammad datang maka seluruh agama itu tutup. Ilustrasinya kayak gini. Oh iya. Dulu untuk ke Masjid Agung kita harus lewat Jalan Sudirman misalnya. Lalu oleh pemerintah Jalan Sudirman ditutup. Berhak enggak pemerintah nutup Jalan Sudirman? Berhak dong, ya kan, punya aturan segala macam. Ditutup saja jalannya, enggak perlu sampai dihancurin kan bisa. Lalu kemudian pemerintah netap untuk ke Masjid Agung kamu harus lewat skip. Pertanyaannya, kalau kamu sekarang ke Masjid Agung dari sini lewat Jalan Sudirman, nyampe enggak? Enggak nyampe karena sudah ditutup. Tapi jalan itu ada enggak? Ada. Nah, seperti itulah kondisi keagamaan, agama. Dulu mungkin untuk sampai kepada Allah kita bisa lewat syariatnya Nabi Musa, which is itu kemudian disebut sebagai agama Yahudi. Ya, syariatnya Nabi Isa yang kemudian disebut sebagai agama Nasrani, sekalipun mungkin ada penyimpangan-penyimpangan segala macam. Apakah karena penyimpangan itu kemudian ditutup? Enggak. Mungkin juga ya enggak juga. Mungkin ya itu kehendak Allah juga. Benar. Tapi yang jelas itu ditutup oleh Allah, sehingga akhirnya kalau kamu lewat jalan itu enggak bakal nyampe. Karena sudah ditutup. Iya, tapi ada jejaknya dan masih ada yang laku ke itu dan seterusnya dan seterusnya. Kalau memang tahu logikanya seperti itu, mestinya kamu lewat jalan yang benar, jalan yang pas. Yang sudah disediakan. Iya, yang sudah disediakan. Logikanya Allah akhirnya kan, logikanya syariat Islam kan akhirnya seperti itu. Bahwa Nabi Muhammad itu Nabi terakhir, dan kita berharapnya seluruh umat itu akhirnya percaya ke sana. Tapi kalau misalnya masih ada wong yang atau dicipta ke Allah untuk masih tetap di sana di jalan yang itu kan ya terserah Allah. Sudah takdir Allah. Nah kalau sudah perkara takdir segala macam itu ya sulit lah kita ngomongnya. Apakah kalau memang dia sudah ditakdir oleh Allah menjadi orang kafir, lalu kenapa kok dia juga dihukum? Itu kan pertanyaan yang kemarin. Iya. Ya kan sudah dijawab lah, kita cek lagi lah ya. Kenapa kok dia itu sudah ditakdir untuk jadi kafir? Mestinya dia juga punya hak kalau untuk tentang aku Kristen aku kafir ini juga kamu takdir ke, mestinya tidak kamu hukum dan seterusnya gitu. Ya, itu yang kemarin itu agak rumit juga pembahasannya kan. Nah, itu karena level akidah. Tapi apakah faktanya nanti itu Allah akan menghukum orang kafir atau tidak menghukum orang kafir, ya sebenarnya juga terserah Allah. Keyakinan kita juga seperti itu. Bahkan kita dalam beberapa banyak hal disebut sebagai, kadang ngutipnya sama hadis, mengutip hadis ya, bahwa orang yang masuk orang itu disiksa atau tidak disiksa itu bukan perkara amalnya,
tapi karena rahmatnya Allah. Ya, kalau kamu bisa masuk surga itu karena rahmat Allah, dijauhkan dari neraka itu karena rahmat Allah. Lalu Nabi ditanya, apakah kamu juga seperti itu? Gitu. Iya, aku juga seperti itu. Illa ayyataghammadaniyallahu birahmatih, katanya. Kecuali kalau Allah menaungiku dengan rahmatnya. Artinya apa? Surga neraka itu bukan karena amal, gitu. Bukan karena amalia kita. Itu secara hakikatnya ya, secara hakikatnya. Tapi amal itu akhirnya disebut-sebut oleh para ulama sebagai tanda bahwa Allah itu akan menakdirkan kamu nanti di akhirat itu akan dapatkan nikmat atau tidak dapat nikmat, gitu. Kalau kamu ditakdir Allah untuk masuk surga, itu kemungkinannya kamu itu ditakdir Allah untuk melakukan amalia baik. Ya. Jadi kejarlah tanda-tanda itu, gitu. Ya, jadi kamu harus berbuat baik. Itu kadang di level itu kadang agak sulit ngobrolan loh. Nah, faktanya nanti apakah Allah itu masukkan mereka ke neraka atau tidak ke neraka dan seterusnya, itu memang urusan Allah. Tapi dalam soal keyakinan, i'tiqad, kita percaya bahwa orang yang kafir, sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran, itu pasti akan masuk neraka. Ya kan, kafir pasti akan masuk neraka. Kafir itu bahkan justru akan langgeng di neraka. Sementara kalau kamu punya secercah iman di dalam hati kamu, insya Allah kamu akan masuk surga. Insya Allah. Ya, insya Allah masuk surga itu artinya kamu karena ada dosa itu akan dicuci dulu di neraka. Ya, tapi antum semua itu insya Allah sudah megang kuncinya kan. Ya kan. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. In zana in sarata, kata Nabi yang ngomong. Orang yang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akan masuk surga sekalipun dia zina, sekalipun dia nyuri. Ya zinanya nanti dicuci dulu di neraka gitu. Dibalas. Iya. Sudah megang kunci miftahul jannah la ilaha illallah. Oh, sudah megang kunci kok enggak bisa masuk. Nah, insyaallah masalah insyaallah. Ada pertanyaan? Kalau ada aku ada. Lanjut. Dulu. Kalau sudah habis depan baru ke belakang. Nah, iya. Jadi untuk balik lagi ke tadi plural tadi, Sat. Sebenarnya masalah enggak sih kalau misalnya kita memiliki konsep pikiran kayak itu, plural. Jadi masalah kalau kita percaya bahwa seluruh agama itu benar. Karena itu berarti menafikan kebenaran sama sekali. Tidak ada yang benar. Ketika kita meyakini bahwa seluruhnya itu benar, berarti kan tidak ada yang benar sama yang benar-benar nian itu kan tidak ada. Seluruhnya semoga sekaligus juga salah gitu. Nggak jadi masalah. Jadi memang harus ada yang benar, kita percaya sebagai benar. Yang lain itu salah. Bahwa aku menghormati kamu berkeyakinan itu dan kamu menganggap itu benar, itu sikap yang kita tunjukkan. Itu namanya toleransi. Ya, itu yang perlu kita lakukan. Tetap ada batas lakum dinukum waliyadin itu tadi. Ya, itu bermasalah. Jadi akhirnya ya tidak ada agama. Ya kan? Yes. Nah, ini juga yang akhirnya menarik perhatian beberapa ulama ke soal-soal yang agak spesifik, misalnya ngerayaka atau ngucap ke selamat Natal misalnya. Apakah itu berkaitan dengan akidah atau enggak? Ya kan? Ada yang percaya ya itu tidak berkaitan dengan akidah, ada yang percaya berkaitan dengan akidah. Yang berkaitan dengan akidah itu logikanya itu tadi. Kenapa kok tidak boleh? Karena ketika kamu menyatakan selamat Natal kepada orang yang merayakannya, itu berarti kan kamu seolah-olah seperti meyakini bahwa agama itu benar. Iya. Artinya menisbikan kebenaran agama kita sendiri dong. Jadi kamu itu sudah tidak Islam juga. Nah itu logikanya seperti itu. Tapi beberapa yang lain menyatakan bahwa tidak seperti itu gitu. Ada yang akhirnya ya mengucapkan saja. Jadi akhirnya ya tetap mengucapin, tidak masalah gitu. Itu beberapa banyak contoh. Cuman kalau dari sisi kesejarahan dalam konteks ngucapin selamat Natal atau ngikuti perayaan ibadah Natal itu boleh atau enggak, itu ada beberapa belakangan perdebatannya itu kan ada yang menggunakan argumentasi Buya Hamka misalnya. Kalau jingok sejarah ini sejauh yang saya baca ya, ada yang berargumentasi bahwa Buya Hamka itu sangat mengharamkan itu. Padahal sebenarnya faktanya tidak seperti itu mengucapkan. Kalau dibaca di misalnya buku memoarnya anaknya Buya Hamka itu tiap kali Natal itu ngirim makanan ke tetangganya yang non-muslim. Ngirim makanan rendang. Itu menunjukkan sikap tolerannya.
Dan ucapan yang disampaikan oleh Buya Hamka kepada orang-orang di sekeliling, orang-orang yang itu, yang dimaksudkan itu, selamat merayakan hari rayamu gitu. Gitu ya. Atau yang mirip dengan itulah, tanpa ada pretensi bahwa kita juga pernyataan itu tidak mengindikasikan bahwa kita itu sekaligus ikut mempercayai itu, merayakan. Ya kayak gitu. Lalu ada juga yang berargumentasi Buya Hamka itu pernah melarang itu waktu beliau menjadi MUI. Ternyata ketika dicek fatwa MUI-nya, kalau tidak keliru nanti bisa dicek bareng-bareng. Fatwa MUI-nya waktu itu sebenarnya ngelarang untuk beribadah bareng. Karena waktu itu zaman Orde Baru, kalau antum semua menangi zaman Orde Baru itu kan enggak ya. Ya kan? Kita itu dilarang untuk ngomong sara Pak ya. Sara itu suku, ras, agama. Kalau bisa ya bareng-bareng. Jadi orang Islam, apalagi yang PNS gitu ya, kalau musim Natal ya harus datang ke ngikut itu ya. Terus wong Kristen juga seperti itu. Katanya ini bentuk dari toleransi. Nah, menurut Buya Hamka itu bukan bagian dari toleransi. Toleransi tidak haruslah diatur-atur seperti itu. Buat saya ya, ini akhirnya jadi buat saya. Toleransi itu sudah menjadi hal yang ya memang Islam itu ajarannya ya kayak gitu. Tidak perlu harus sampai diatur-atur seperti itu. Organik lah gitu. Organik. Memang ajarannya seperti itu. Nah, sehingga akhirnya ketika ada aturan seperti itu, Buya Hamka seperti seolah-olah melawan Orde Baru dengan terbitnya fatwa dilarang untuk beribadah bersama itu, doa bersama segala macam itu kan. Itu seolah-olah kan kita meyakini kebenaran itu. Yang ya kalau mengucapkan kayak gitu aja ya oke-oke saja. Lalu sekarang berkembang ke bagaimana orang Muslim yang pakai topi Santa Claus kayak gitu ya. Itu akan panjang lah perdebatannya ya kan. Tapi basisnya itu sebenarnya di situ. Kenapa kok sampai akhirnya ada beberapa ulama yang mengharamkan? Karena ya itu tadi. Karena efeknya itu di pemahaman pluralisme tadi. Meyakini bahwa ya seluruh agama itu benar. Kalau seluruh agama benar berarti kan agamaku bahkan ya salah karena agama itu benar. Termasuk juga renik ya, termasuk juga detail ya. Detail-detail yang juga berhubungan dengan itu adalah mendoakan kaum atau orang kafir. Ini agak rumit ketika problemnya adalah wong tua kita, naudzubillah gitu, atau ya mungkin ada kawan-kawan kita yang mungkin Muslim sementara wong tuanya itu kafir. Kan mendoakan orang kafir itu tidak boleh, ya kan? Karena ketika kita mendoakan orang kafir, pada saat yang sama kita seperti percaya bahwa Allah itu membenarkan kekafirannya kan gitu. Itu hubungannya dengan pluralisme itu juga tadi kan ya kan. Yang tidak boleh seperti itu, kitab-kitab juga disebutkan seperti itu, tidak boleh. Haram itu karena itu. Karena ketika kita mendoakan kekafiran berarti kita seperti percaya bahwa Allah itu membenarkan kekafiran itu, sehingga akhirnya kita seolah-olah ambivalen dalam beragama. Sekaligus membenarkan agama Kristen juga, misalnya kalau wongnya itu Kristen. Haramnya di situ. Lalu ada beberapa ulama yang selain memang akhirnya mengharamkan, haram itu umumnya ulama menyatakan seperti itu. Tapi kalau kasusnya itu orang tua sama anak itu kan mandai anak tidak doa. Kan ribet jadinya. Cinta itu sesuatu yang jazab ya, sesuatu yang tidak bisa kita tolak gitu. Apalagi cinta orang tua kepada anak. Termasuk anak ke wong tua. Wong tua ke anak, anak ke wong tua atau sebaliknya gitu. Perasaan cinta itu kadang-kadang menerabas batas-batas kan gitu. Menerabas batas-batas. Iya kan. Termasuk bahkan bisa jadi batas-batas keagamaan. Nah, ketika ada wong nanyo, cak mano aku nih boleh ndak doa ke wong tuaku, padahal wong tuaku itu non muslim misalnya atau kafir. Kalau kita ngelarang, kita juga tahu rasanya mak mano. Terus wong tua. Kalau kita ndak ngelarang, agama atau paling ndak fatwa-fatwa ulama umumnya ngomong seperti itu. Kalau tidak keliru, ini mohon nanti dicatat lagi atau kita cari lagi. Ada beberapa ulama, diantaranya Habib Umar bin Hafid. Kalau tidak keliru ya, itu mungkin karena ya sensibilitas beliau, karena antum semua tahu Habib Umar itu ke sense anunya itu kan ya, kehalusannya itu seperti itu. Jadi beliau itu kalau tidak keliru pernah menyatakan bahwa sekali lagi kalau tidak keliru ya nanti bisa dicek lagi.
karena wongnya juga masih hidup. Jadi karena itu pernyataan bukan teks yang bisa tulisan. kita anu. Beliau jawab boleh saja. Boleh. Tapi dengan keyakinan bahwa mungkin saja orang tua kita pas waktu mau meninggal itu meninggalnya dalam kondisi Meyakini. Islam. Kan kita tidak tahu dalam Iya, kondisi benar. sekarat itu, ya kan, tiba-tiba dia berubah agama gitu kan, yakin ke kebenaran Allah atau apa, akhirnya syahadat juga gitu kan. Artinya karena tadi yang kita jengok keharamannya tadi karena apa? Karena kalau kita mendoakan orang kafir itu seolah-olah kita juga sekaligus meyakini kebenaran orang kafir itu. Nah, kalau dalam konteks ini kita tidak lagi ngomong soal apa namanya Kebenaran kekafiran tadi karena ada kemungkinan si orang yang mayit ini tadi masuk Islam juga. Ada kemungkinan itu. Jadi Menjelang sakaratul kita maut. doakannya itu doa ke dalam perspektif atau dalam konteks bahwa mungkin saja orang yang kafir itu ternyata di dalam hatinya mungkin ada sedikit kepercayaan terhadap Islam yang mungkin bisa jadi nanti juga diterima oleh Allah. Allah alam ya. Allah Kan alam. kita tidak tahu. Nah, dalam konteks itu, jadi kita tidak sekaligus meyakini kebenaran agama Kristennya, tapi pada kemungkinan keislaman dari orang itu. Oh, I see. Iya, Sih, iya. masih tetap tidak melewati pluralisme tadi. Iya. Ya kan? Tidak lewat pluralisme. Jadi pluralisme itu tadi dalam lagi-lagi balik-balik kadang-kadang ada beberapa orang yang menyangkal pluralisme dengan pengertian seperti itu. Tapi dalam konteks ini kita ngomongnya pluralisme dalam pengertian bahwa seluruhnya itu dianggap benar gitu ya. Nah, itu yang tidak boleh. Itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Pak Pandu, mungkin ada yang pengen ditanya kah? Kasih ke mic. Oh, Pandu sini. Sini, Pak. Pak Pandu di sini coba. Bisa, sini Pak. Iya. Nak duduk dekat. Sekalian ganti host. Berdebat kalau biasanya sama Pak Pandu nih. Iya. Kan ada. Silakan Pak Pandu kalau ingin ditanyakan kepada Ustaz Lukman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau kita berbicara pluralisme tadi ya, Iya, judul betul, kita. tentang pluralisme. Kalau ini topik yang menarik gitu kan. Nah, apalagi ini tentu ada kaitannya dengan apa namanya skripsi saya apakah? Oh iya. Ya, bukan pluralismenya, tapi intinya nanti ke Toleransi. toleransi. Jadi begini, apa namanya Ustaz? Kalau bicara pluralisme ini apa namanya? Kalau kita arahkan ke politik gitu kan. Nah, seringkali kalau orang Islam gitu kan seolah-olah tidak bisa menerima keberagaman partai. Seolah-olah itu partai putih, ini partai hitam. Iya. Ya kan? Contohnya ada seorang hafiz, orang sekelas kiai tiba-tiba masuk ke partai hitam kan, oh langsung heboh, langsung salah, langsung dicap salah lah, inilah ini kan ustadz inilah yang salah, ustadz dianggap ustadz yang menyimpang. Padahal kalau kita secara berpikir lagi justru lebih bagus kalau ada ustadz dalam partai yang hitam gitu kan. Biar ada sebagai check and balance-nya gitu kan. Nah, kalau tidak ada memang tidak ada sebenarnya bakal kacau, jadi tidak ada pelurusnya. Nah, itu. Jadi begini maksud saya, bagaimana pandangan Islam itu dan pluralisme dalam sisi politik gitu kan. Nah, untuk apa namanya? Untuk menambah wawasan gitu kan. Nah, apalagi politik ya, politik itu sangat plural sekali. Iya sih. Dan politik itu sebenarnya kalau bisa disimplifikasi dengan bahasa, dengan kata kepentingan sebenarnya. Nggak ada idealitas segala macam lah, melekat. Iya. Sekalipun mungkin jargon-jargon yang dibawa itu konteks-konteks keagamaan. Tapi akhirnya image yang tertanam di selebralnya manusia orang gitu ya, yang nampak-nampak saja. Jadi sehingga akhirnya ada pemetaan bahwa ini partai putih, ini partai merah, ini partai hitam, ini partai itu kuning, ini ya, yang putih tidak boleh masuk ke merah, yang hitam masuk ke belakangan kita tahu ternyata partai yang putih pun akhirnya bisa jadi oranye. Bisa jadi oranye. Iya kan? Jadi tidak ada urusannya sebenarnya politik itu dengan itu ya. Tapi sebenarnya kita tidak usah jauh-jauh lah kita ngomong politik. Wong kiai masuk ke bar saja kadang, bar, pub kayak gitu-gitu. Klub kayak gitu. Kadang langsung jadi, iya kan. Padahal belum tentu di sana dia itu
ngikut itu juga, jangan-jangan dia justru dakwah di Ya, sana. Ya, mewarnai itu persoalan strategi sih memang. Jadi bahwa sejak dari dulu itu ada sekian banyak ulama yang seolah-olah dukung pemerintahan, sementara kaum muslimin yang lain yang seolah-olah juga banyak itu tidak dukung pemerintahan, lalu kemudian ulama-ulama ini dicap sebagai ulama lah, ulama apa, itu sudah sejak dulu, Pak. Orang-orang NU, terutama ulama-ulama NU ini apalagi dulu zaman Nasakom tahun-tahun 50-an, ya kan, nasionalisme, Komunis. agama dan komunis, itu ideologinya Pak Karno yang ingin membalanskan kolaborasi. Itu satu-satunya organisasi keagamaan yang dukung NU. NU. Iya, NU ada di dalam situ. Ya. Bahkan menganggap orang-orang yang ingin mendirikan agama Islam waktu itu, ada kan Kartosuwiryo namanya, Negara Islam Indonesia. Kartosuwiryo ini dianggap dan diputuskan oleh NU atau mungkin pemerintahan sebagai buat pemberontak. Oh. Padahal ya seolah-olah kayak musuh kawannya dewek gitu. Itu jadi perang itu, Pak Idham Khalid atau Kiai Idham Khalid itu sampai ditembaki itu oleh orang-orang. Kalau sekarang kan cuma cibir-mencibir aja dulu. Iya. Nggak sering tembak gitu, ditembaki itu sejak dari dulu. Buat saya kalau dalam konteks ini, Pak, itu cuma perbedaan strategi saja, strategi dakwah saja, ya kan? Strategi dakwahnya beda, cara berpikirnya juga berbeda, cara pandangnya juga berbeda. Kita masuk ke pop, kita masuk ke klub, kita masuk ke tempat-tempat yang mungkin dianggap maksiat, itu orang bisa menganggap orang itu ahli maksiat, padahal belum tentu. Dari sudut pandang yang lain, jangan-jangan dia ingin membenahi maksiat itu, kan bisa jadi, ya kan? Kita kumpul dengan orang-orang fasik, jangan-jangan ada yang menganggap kita juga akhirnya ikut fasik. Atau dianggap jangan-jangan, atau di sudut pandang yang lain, jangan-jangan orang itu justru ingin memperbaiki kefasikan yang ada di sana. Selalu ada dua sudut pandang gitu. Itu juga sejak zaman dulu. Kalau kita dengar ceramah-ceramahnya Gus Bahak misalnya, itu ada penjelasan yang oke sih sebenarnya. Ini sudah menunjukkan, misalnya beliau itu memberikan penjelasan akar dari cara strategi keislaman, strategi dakwah yang seperti ini. Ada yang keras, ada yang lembut, ya kan? Ada yang ada yang seperti permisif, ada yang saklek, gitu kan? Itu memang sejak dulu ada akarnya, sejak zaman Nabi, misalnya Nabi Isa sama Nabi Yahya, kata beliau. Nabi Isa itu cenderung kalau nanya aina syirarun nas, mana manusia-manusia yang buruk-buruk itu mana, yang jelek-jelek itu mana, aku datang ke sana. To the point ya. Itu punya. Karena kalau Nabi Yahya gini, nabi yang hidup semasa itu kan ada beberapa kan, Nabi Musa sama Nabi Harun misalnya. Nah, pada zaman Nabi Isa itu Nabi Yahya juga hidup sezaman dengan Nabi Yahya. Tapi pertanyaannya beda. Kalau Nabi Yahya, aina khairun nas, di mana manusia yang baik-baik. Jadi dia ngumpuli yang baik-baik, nguat ke yang baik-baik. Sementara Nabi Isa dicari yang buruk-buruk untuk diberesi itu yang buruk-buruk gitu. Jadi jangan ngomong bahwa dakwah itu harus ke yang buruk-buruk ini terus, yang baik-baik ini juga perlu dirawat. Itu juga dakwah gitu. Iya. Itu juga sama-sama dakwah. Masalahnya mungkin kadang-kadang di sana. Ya kan? Lalu kemudian ditarik ke belakang itu ada Imam Haddad, ada Imam Abu Hasan Asyadili. Imam Abu Hasan Asyadili itu, ini guru saya pernah cerita, nanya kalau ke muridnya, ke orang yang datang ke dia, gurumu siapa? Kata Imam Abu Hasan Asyadili, gurumu siapa? Guruku ini A, B, C, D gitu, atau A gitu. Gurumu itu cak mana? Apa suka nangis apa suka ketawa gitu? Guruku itu senengannya ketawa gitu. Atau Abu Hasan Asyadili, guruku itu seneng nangis. Kalau seneng nangis tinggal ke dia gitu. Orang yang seneng gawinya nangis ketika beribadah itu tidak bisa bersyukur. Sementara kalau Imam Al-Haddad ketika dia ngomong ke ada wong yang datang ke dia nanya gurumu siapa, gurumu itu guruku A gitu. Gurumu itu biasanya nangis enggak biasanya ketawa-ketawa tinggal ke. Wong yang kayak gitu itu mudah ngeleceh ke agama atau gampang mempermudah agama. Dua sisi sebenarnya, dua sisi. Jadi ada orang yang memang dakwahnya itu syadid, syiddah, tasyaddud bahasanya. Jadi bahkan ngerokok saja akhirnya jadi haram. Ya kan? Ada yang dakwahnya itu tayassur gitu, memudahkan.
dalilnya juga ada, yassiru wala tu'assiru misalnya kan, ambil yang mudah, jangan bikin berat gitu. Kadang-kadang kayak gitu. Nah mungkin kalau jingok dari pembicaraan kita dari awal dari akhir, mungkin Ana masuk ke yang yassiru wala tu'assiru yang mudah. ya kan, opini kedua mungkin ke situ arahnya. Tapi ada sekian banyak orang yang akan tidak setuju dengan pandangan Ana, karena misalnya gini, orang itu kalau mau dekat dengan Allah ya harus tahajud kalau malam gitu kan, ya kan. Nah orang yang sudut pandangnya yang ringan-ringan kadang-kadang ngomong ya tidak perlu harus tahajud, nonton TV itu juga ibadah, karena karena fi'lu mubahin tarku maksiyah gitu. Kalau antum semua cak ini ngobrol-ngobrol gitu kan, ketawa-tawa gitu kan, pada saat yang sama antum ninggal ke mabuk-mabukan di sana gitu kan, berarti kan antum melakukan ibadah juga gitu. Ya, kan sudut pandang akhirnya. Sementara wong-wong yang streng itu, yang strike itu nganggep gitu ini melakukan bukan maksiat, paling enggak melakukan hal sesuatu yang tidak bermanfaat. Waduh, mati ke hati itu, ketawa-tawa tuh gitu kan. Kalau saya sih enggak kayak gitu, makanya ketawa-tawa terus. gitu. Itu sudut pandang saja. Dan mana yang baik Allah alam. Mungkin kita bisa melihat jembatan untuk menjelaskan itu, mungkin kita bisa lihat wali itu ya juga ada batas-batas, ada stratanya gitu. Atau orang baik, orang soleh itu juga ada stratanya. Mau surga juga nanti ada stratanya gitu. Yang kayak kita kayak gini, oke lah dapat surga yang paling bawah aja sudah. Jadilah gitu, penting masuk surga. Kalau kamu nak surga yang paling pojok, oke gitu kan. Kan gitu. Jadi mungkin ada stratanya. Itu jembatan untuk itu tadi sih. Jadi yang levelnya level cak cak ini ya sudahlah dapat itu. Kadang itu jadi guyonan itu. Jadi guyonan ini juga sebetulnya Gus Pak. Kalau kamu jadi orang soleh itu ya jangan soleh nian gitu. Karena tidak lemak juga kaget kalau kamu itu hidup di surga selevel dengan Imam Syabdul Qadir Jailani misalnya, atau selevel dengan Kiai Nawawi atau guru-gurumu lah. Nah ngapo-ngapo itu sungkan. Nggak bisa ngapo-ngapo ya gitu. Nah kalau levelnya di bawahnya kamu santai-santai gitu kan. Kalau kepingin ketemu ketemu gitu kan. itu strategi itu strategi dakwah. Bahasa lainnya nanti fikih itu ada fikih dakwah, ada fikih yang ya benar-benar fikih ya, fikih. Jadi fikih dakwah itu tidak selalu harus ngomong bahwa ini haram, boleh enggak boleh. Kadang-kadang mempertimbangkan kondisi sosial dulu baru ngomong haram. Oh iya. Ya kan. Masyarakat kamu itu tradisinya gap, lalu main gap gitu. Main gap. Ya, main gap itu perbuatan yang sia-sia kan. Lalu kamu datang situ buyar ke itu. Ini sia-sia gitu. Kamu tidak bakal diterima dakwamu, malah kamu bisa jadi dibenci gitu. Iya kan? Karena ya memang sebenarnya harusnya hukumnya seperti itu, tapi cara kita untuk mendakwahkan pandangan kita itu kan kadang-kadang perlu strategi. Ya kan? Itu namanya fikih dakwah. Ya, kalau ada tradisi nyanyi-nyanyi di kafe gitu, atau nyanyi-nyanyi yang pakai rock mini misalnya kayak gitu, ya kita ikut-ikut nyanyi, terus kemudian kita ngubah-ngubah dikit, nggak usah sampai rock mininya dihilangi jadi agak panjang. Kayak suatu saat nanti mungkin sudah berubah total tuh, ganti bukan lagi nyanyi-nyanyi tapi akhirnya hadroan, tapi akhirnya khotaman mungkin. Dakwah itu tidak harus berhasil di masa kamu, mungkin bisa jadi berhasil di masa anak-anak kamu. Itu juga yang diyakini oleh Nabi kok. Nabi itu ketika dimusuhi oleh Abu Jahal, ya kan? Beliau itu punya sekaligus berdoa, jangan-jangan dia yang musuhi, kaget ya enggak masalah lah, wong itu musuhi, kaget anaknya bisa jadi malah justru ikut kita. Ternyata akhirnya anak Abu Jahal juga Islam dan hasuna Islamnya baik. Jadi enggak harus hasilnya dakwah. Kadang-kadang kan kita egosentris gitu ya. Kepingin dakwah itu hasil di masa kita, biar kita itu ada prestasi gitu kan. Ya sama Cahaya kan. IKN gitu kan. Aku sudah nyoba untuk Ya. Baru pertama channel YouTube ini kan belum tentu di sekarang nih. Ya, mungkin nanti bisa bermanfaat, dianggap bermanfaatnya nanti. Sekarang enggak ada yang nonton mungkin. Itu untuk membahagiakan diri. Kalimat penendang. Oke. Pak Pandu mungkin masih ada lagi? Enggak, cukup. Ini pertanyaannya nih tentang bagaimana seandainya kalau pemimpin Ustadz, pemimpin negara yang
isi negara itu beragam-agam agama dan pemimpin ini beragama misalnya Islam tadi, Dad. Jadi dia punya kebijakan untuk agama lain dalam melaksanakan ibadahnya. Itu kan termasuk kita mencampuri urusan agama mereka, Dad. Kayak misalnya lagi Natalan nih diundang dan disuruh sambutan dan ngikuti acaranya, itu kan termasuk, Dad. Tapi kan dia selaku Islam itu kan dalam syariat tertolak ya, Di. Itu gimana, Dad? Ya itu jadi ribet sih. Cuman akhirnya kan itu kekhususan mungkin kan. Ya kalau gini. Contoh yang paling enak itu ada yang mudah saja. Ada seorang kiai. Iya. Ini real. Seorang kiai diundang ke upacara pemakamannya wong Kristen. Nggak cuma diundang, disuruh doa pula. Ya sudah doa. Barokah kiai. Doa akhirnya kan doanya akhirnya doa. Ya penting doa gitu aja gitu kan. Oh, mana tahu isinya apa, yang penting doa untuk muslimin gitu. Tapi yang jelas menghargai itu oke. Jadi dalam hal bahwa ada tetangga kita yang meninggal dan itu orang non muslim, itu sebenarnya ada hak kita juga, hak atas kita, maksudnya wajib atas kita juga untuk datang, kan itu juga disebut dalam hadis-hadis, ada kan. Jadi tetangga-tetangga kita itu punya hak, sekalipun mereka kita ada perbedaan pendapat dengan kita non muslim misalnya, termasuk diantaranya hak mengunjungi dia meninggal. Arti apalagi konteksnya itu konteks pemimpin ya. Konteks pemimpin. Ya, datang saja dalam konteks toleransi. Ini juga akhirnya jadi problem sih, memang soal fikihnya ya. Ini tidak perlu jauh-jauh. Antum masuk gereja, hukumnya apa? Tergantung niat, Ustaz. Kan akhirnya itu juga akhirnya ribet karena ada banyak detail yang ada di sana gitu. Detailnya itu bisa jadi tergantung niatnya atau apanya. Antum punya gawean kuli. Lalu kemudian di-hire oleh wong gereja untuk meneri salibnya gereja. Mana hukumnya? Kalau enggak cah itu enggak makan kan? Iya, benar. Begawe. Nah, kalau begawe berarti antum nolongi kemaksiatan, nolongi agama wong. Nah, itu kan jadi ribet. Akhirnya dilihat dari banyak sudut pandang. Fikih itu akhirnya pasti seperti itu. Ada sekian banyak cara untuk membenarkan, juga ada sekian banyak cara untuk menyalahkan. Benar. Tapi dalam hal bahwa pemimpin terus kemudian harus mengayomi, itu juga akhirnya dicontohkan oleh Nabi kan ketika beliau itu memimpin Madinah, di mana di situ ada orang Kristen, ada orang Yahudi, ya hak-haknya orang Yahudi, haknya orang Kristen ya diberikan oleh Nabi gitu. Jadi seorang pemimpin yang membawai masyarakat yang plural mestinya justru harus memayungi seluruhnya. Dalam konteks negara demokrasi yang sudah kita bahas kemarin soal demokrasi, nah batas-batas itu ada di aturan-aturan kan, ada undang-undang. Dan ini nanti hubungannya dengan misalnya kan saudara-saudara kita yang non muslim, yang Kristiani itu kan kadang punya kesulitan untuk bangun rumah ibadah kayak gitu-gitu kan. Sementara kalau Islam dikit-dikit bangun masjid mudah gitu kan. Nah, sementara yang saro. Nah, itu juga masih sampai sekarang juga belum selesai sih dialektikanya. Ya memang perlu terus berdialektika sehingga akhirnya suatu saat nanti kita akan menemukan format yang lebih sempurna, yang paling sempurna. Tapi buat saya kalau tadi kamu contohkan yang out frame ya, di luar frame, soal adzan yang perlu di mute tadi. Kominfo itu. Iya. Itu mirip dengan cara-cara Orde Baru ketika bahwa toleransi pun perlu diatur, harusnya nggak usah lah kayak gitu-gitu. Ya kan? Buat saya ya, tapi mungkin buat pemerintah itu penting, nggak tahu saya. Ya, itu kan menurut saya saja. Yang mungkin mirip dengan pandangannya Hamka ya, nggak perlu diatur toleransi kok harus dipaksakan. Benar. Itu juga perbuatan yang nggak toleran sebenarnya. Intoleran. Memaksakan toleransi, ya. Intoleransi dalam toleransi. Atau what so called toleransi, sesuatu yang dianggap oleh pemerintah sebagai toleransi versinya pemerintah gitu. Ya, toleransi mestinya organik dan itu sudah berlaku, masyarakat kita itu sudah toleran gitu. Di bawah itu tidak ada pertentangan sih sebenarnya. Iya kan, dibuat aman saja. Wong Kristen juga tidak ada masalah sebenarnya dengan ya kalau ada beberapa mungkin yang jadi masalah itu kan urusan yang minor. Ya. Rata-rata sudah toleran sejak zaman dulu dan itu memang turun temurun gitu. Sejak zaman Majapahit, kalau antum baca sejarah, zaman Majapahit itu ya sudah seperti itu, ya kan? Wong Islam itu termasuk agama datangan, agama baru, ya kan? Diterima oleh mereka. Agama aslinya itu kalau
pelajaran sejarah nyebutnya animisme, dinamisme, ini pernah kita bahas ya. Iya. Tapi beberapa yang lain nyebutnya kapitayan atau mungkin keharingan dalam konteks masyarakat yang berbeda-beda. Kapitayan. Itu rata-rata sebenarnya penyembah Tuhan, tauhid gitu. Cuman beribadahnya itu yalah di tempat-tempat yang seperti gerumbul, itu seolah-olah gerumbul atau pepohonan besar ya gitu, seolah-olah itu nyembah pohon. Padahal enggak, mereka itu ya nyembah Tuhan, nyembah apa yang mereka sebut sebagai Tuhan, sang. Bahkan ketika Islam masuk, ini konon ya. Bahkan ketika Islam masuk, wong Islam itu justru dianggap wong musyrik karena dianggap nyembah Ka'bah. Iya. Ya. Menghadap. Padahal kita kan sebenarnya keyakinannya itu bukan menyembah Ka'bah, ngadep apa. Orang-orang ini nganggap kamu kok nyembah batu gitu. Sekarang kita yang ngomong mereka itu nyembah pohon, nyembah batu, nyembah gua gitu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nah, itu justru yang membuat orang-orang zaman dulu itu mudah nerima Islam karena ada irisan. Mereka itu juga sebenarnya punya tauhid. Jangan-jangan dulunya ada nabi yang datang ke negeri kita ini. Wallahu alam, kita tidak tahu. Ya. Bisa jadi. Tapi yang jelas toleransi itu sudah ditunjukkan sejak zaman dulu. Gitu. Bahkan kalau zaman Majapahit itu ada menteri-menterinya dewek-dewek gitu. Kalau ada tokoh yang kemudian disebut dengan Raja Pandita misalnya, itu menteri agama itu. Itu Raja Pandita. Iya, Rojo Pendito. Sebutannya seperti itu, menteri agama Islam. Nanti di agama yang lain-lain lagi. Kayak contoh kakaknya Sunan Ampel, itu namanya Syed Ali Rahmat, Syed Ali. Kalau Sunan Ampel Syed Ali Rahmatullah. Yang kakaknya itu Syed Ali Nurullah atau apa, saya lupa namanya. Sebutannya Raden Santri. Itu ketika di Majapahit diangkat oleh Raja Majapahit sebagai Raja Pandita. Nanti di agama Buddha ada menterinya dewek, ada Hindu ada sebutannya dewek gitu. Seperti itu, sampai seperti itu. Itu tidak bisa terjadi seperti itu kalau masyarakat kita sejak awal tidak toleran terhadap kepercayaan yang lain. Jadi kita itu sudah mewariskan darah toleransi itu sejak ya, kecuali kalau antum turunan Arab ya. Tuh, Ya, apalagi turunan Hadramaut misalnya gitu kan. Ya kan. Karena enggak tahu kan. Tes. Tes DNA. Oke. Lah kelihatan dari hidung sih tidak. Tapi kalau dari jenggot mungkin sih. Ada. Ya, selalu ditanya, jenggotmu itu jenggot Wahabi atau jenggot apa? Enggak, ini jenggotnya Abu Jahal. Siapa tahu Abu Jahal juga berjenggot kan? Iya. Benar. Nggak selalu jenggot itu jenggotnya Nabi, mengikuti sunnah Nabi gitu kan? Benar. Opini kedua. Iya. Opini kedua pasti. Opini kedua. Jangan-jangan yang berjenggot itu kalau akhlaknya tidak seperti Nabi ya jangan ngomong lagi ikuti sunnah Nabi. Messi berbewok. Iya. Apakah itu mengikuti sunnah Nabi? Sunnah Nabi kok jenggotnya cingkrangnya bae. Tapi cingkrangnya sama ini Messi. Nah. Oke. Bagi celana bola. Melewati batas ini. Kayaknya Cukup kayaknya Iya, kita sudah. pembahasan ini. Cukup lumayan lama, cukup menarik. Ya, semoga bermanfaat lah. Mungkin closing statement sedikit tentang apa yang kita bahas malam ini, Ustaz. Oke. Prinsipnya dalam konteks agama Islam itu seperti tadi, dasar yang paling utama adalah lakum dinukum waliyadin. Suatu saat nanti itu ada beberapa orang yang kemudian mengembangkannya, bahkan lakum madhabukum walah wali madhabi. Karena ada sekian banyak hal yang membuat kita jadi berbeda antara setiap orang itu pasti ada perbedaan gitu. Kelompok satu dengan kelompok yang lain akhirnya juga jadi perbedaan. Ya, dasarnya ya karena saya berada di kelompok A, maka yang saya percaya bahwa kelompok A adalah yang paling benar. Saya NU misalnya, yang saya peluk adalah kepercayaan NU. Tapi itu bukan berarti saya tidak bisa menghormati Muhammadiyah, atau saya sebagai Islam saya tidak bisa menghormati orang Kristen. Misalnya. Tetap dengan kepercayaan bahwa Islam itu yang paling benar buat saya. Nah, ketika kita kok akhirnya juga sekaligus mempercayai bahwa Kristen itu benar, nah itu yang jadi bermasalah. Bukan lagi lakum dinukum waliyadin, gitu kan? Lana dinuna, gitu kan? Semuanya adalah agama kita. Jadi akhirnya jadi kacau balau. Tidak ada lagi aturan Islam, tidak ada lagi aturan itu. Jadi akhirnya jadi rusak tatanan. Itu yang insya Allah dipegang oleh ulama-ulama kita seperti itu. Kalau ada orang-orang yang tidak percaya seperti itu, mungkin nanti bisa kita diskusikan gitu kan. Itu urusan yang berbeda.
Itu juga bagian juga kita menghormati pemikiran yang berbeda kan. Iya. Toleran juga. Tapi tetap yang saya percaya adalah pikiran yang sementara ini saya pegang. Itu juga yang dipegang oleh Imam Syafi'i kan. Pendapatku benar, pasti benar. Ya. Pendapatmu pasti salah. Tapi kamu mungkin benar, aku mungkin salah kan kayak gitu. Itu ciri khas toleran yang juga ditunjukkan oleh Imam Syafi'i. Nah, jadi saya punya pendapat A dan itu yang saya pegang. Gitu kan. Tapi mungkin saja salah. Ini soal pendapat ya, apalagi soal agama nanti. Agama sudah pasti agamaku yang benar, tidak mungkin salah. Kalau Iya. agama ya kan, seperti itu. Karena itu adalah dinukum waliyah. Seperti itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Lukman. Siap. Terima kasih Topik. Terima kasih Pak Pandu. Dan terima kasih kepada kru yang bertugas. Iya, iya. Ini banyak kan kru ini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk semua. Kami akhiri. Sampai tidak terhitung. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.